Shalom, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa sebelum kita masuk ke renungan ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tema yang kita ambil dari teks ini adalah bagaimana seharusnya kita hidup. Dalam hidup ini, sadar atau tidak sadar, bahwa setiap hari kita mengambil keputusan dan menentukan pilihan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Sang waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu terus bergerak, maju, dan tidak akan pernah kembali. Untuk menjadi bijak dalam menggunakan waktu, kita butuh kesadaran dan kepekaan yang kuat. Di samping itu, kita juga harus punya iman dan ketaatan kepada Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan. Ada dua tipe orang yang diajarkan oleh nas kita ini, yaitu orang arif dan orang bebal. Orang arif atau bijak adalah orang yang tahu bagaimana mengisi hidupnya dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya serta memanfaatkan kesempatan yang ada demi kebaikan dirinya. Sedangkan orang bebal adalah orang yang hidupnya menghambur-hamburkan waktu dan dia cenderung susah dinasehati. Dalam Alkitab disebut orang bebal itu identik dengan orang bodoh. Orang bebal sulit dinasehati, sering mengingkari kebenaran dan tidak mengimani keberadaan Tuhan. Alkitab menyebutkan bahwa orang ateis dan agnostik adalah juga tergolong sebagai orang bebal. Orang bebal juga adalah orang-orang yang menolak hikmat. Keras kepala, selalu merasa benar, tanpa mendengarkan pendapat orang lain, suka berdebat, tidak menerima teguran, cepat marah, emosi, sombong, angkuh, iri hati, tidak pemaaf, pendendam, hidup dalam dosa, dan yang terakhir paling menyebalkan adalah mengabaikan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apakah kita ini? Orang arif atau orang bebal? Iman adalah dasar terpenting dalam kehidupan beragama. Dalam nas kita, Paulus menegaskan bagaimana kita memanfaatkan waktu sebagai orang beriman dan menggunakan setiap kesempatan itu sebaik-baiknya. Paulus secara pribadi percaya dengan perspektif bahwa setiap hari bisa saja menjadi hari terakhir dalam hidup kita. Artinya besok itu adalah sangat merusak dan menyusahkan. Ia telah mengalami berbagai hal di dalam hidupnya. Ia dipukuli, mengalami karam kapal, dilempari batu, dan dipenjarakan. Tanpa mengetahui apakah ia akan hidup untuk melihat hari berikutnya. Ia juga mengimani bahwa Kristus bisa kembali kapan saja. Karena itu adalah hak daripada Tuhan. Sehingga sebagai orang percaya tidak ada alasan bagi kita untuk berlama-lama atau berlelah-lelah
tidak menjalani hidup yang kudus dan membagikan Injil sebagai persiapan untuk kepergian yang tidak terelakkan. Pergunakanlah waktu dan kesempatan sebaik-baiknya selagi hari masih siang. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita, marilah kita memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, baik di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Orang Kristen sudah seharusnya menunjukkan sikap yang berbeda dari kehidupan pada umumnya manusia di dunia ini. Itulah perbedaan kita dengan orang lain. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, melainkan seorang Kristiani yang militan, yang selalu menjadi teladan dalam segala hal, baik dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Untuk itu harus kita membiasakan hidup dengan kudus, mengimani bahwa dengan bersama Tuhan kita menjalani kehidupan yang kudus. Ini bukanlah sesuatu yang gampang, melainkan dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang tinggi. Ada harga yang harus kita bayar. Maka mulailah dari hal-hal yang kecil, sampai akhirnya kita memiliki kehidupan yang benar-benar berkualitas, sebagaimana seharusnya. Doa pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12 indah sekali. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jika kita tidak segera menata waktu yang masih tersisa dalam hidup kita dari mulai sekarang, serta menggunakan seluruh kesempatan secara maksimal, kita akan menyesal di kemudian hari, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah tugas kita. Bagaimana Anda seharusnya hidup? Lakukan sekarang juga. Pergunakan waktu. Jangan tunggu sampai besok. Baik di keluargamu, di tempat kerjamu, di persekutuan, dimanapun kamu berada. Apapun keadaan, pikirkan semuanya secara matang dan lakukan. Karena orang yang menanam kebaikan akan menuai berkat. Tapi orang yang menanam kesusahan dan kebencian akan menuai badai dan masalah. Selamat berjuang, hiduplah di dalam kudus, kekudusan Tuhan, dan taatilah firman-Nya setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan. Kau masih memberikan waktu kepada kami untuk boleh bangun dari tidur kami, menikmati hari yang baru, beroleh kekuatan yang baru pada saat ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan karena itulah kami telah mendengarkan renungan singkat. Bagaimana seharusnya kami hidup. Bukan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Mempergunakan waktu dengan baik dan kesempatan untuk menanam yang baik agar kami menuai juga kebahagiaan. Berkati kami hari ini bersama seluruh keluarga kami, dimanapun dan apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat melakukannya sebaik mungkin dan menanam yang baik melalui semua aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk saling mengasihi, saling mendoakan, saling menopang, dan bukan saling membenci.
Biarlah kasih-Mu melingkupi kami semua. Dengan demikian kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan cahaya Kristus. Karena Tuhan adalah kasih, maka kami pun akan menjadi terang bagi dunia sekitar kami. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami hidup seturut kehendak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.